Welcome to Box Football Show. Gue mau nanya. Menurut lu Jer, lebih nyebelin ngelihat Man City angkat trofi atau ngelihat Waldo WK. Di gol pertama Foden. Iya, baru 1 menit. Di gol pertama Foden. Baru 1 menit Foden gol, ada notifikasi di grup box to box. Isinya Waldo WK. Pasti juara ini. Itu gue nggak ikutan aja, gue sebel bacanya. Anjing banget. Bacot. Ada. Ya di timeline juga sama lah, rusuhan. Udah ting. Notif ke gue nih anjing. Sombong salah, nggak sombong salah. Tapi orang dibully bener aja dah. Ketika lagi waktunya lu tuh punya hak buat sombong. Iya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tapi kan itu pilihan gue. Iya. Menurut gue banyak rumah mewah ya. Lah betul. Banyak yang mention. Anjir. Nggak, maksud gue tapi diserang ketika sombong dibanding enggak beda gitu. Jadi gue tetap merasa ini adalah approach terbaik menghadapi Arsenal. Iya kan. Ada yang bilang juga kan katanya ya emang karena enjoy the moment, emang nggak ngarep juara, ya udah jadinya nggak dapat, ya udah nggak apa-apa. Ya udah kita ketawain aja lah gitu kan. Pasti fans tim lain juga yang nggak di title race butuh hiburan gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita nikmatin aja karena saling banter ya. Berarti di sini yang pakai juara gue doang ya, PSV. Oh iya. Lu suka aja emang. Iya. Ngapain gue pakai PSV aja? Eredivisie kan lu suka, lu pamer jersey aja kan, lu lagi jadi kolektor nih. Ini Van Nistelrooy ya? Iya, nomor 8. Iya. Ini buat jersey forum ya, atau Virzi atau siapapun anak jersey. Dexin lagi jersey banget. Enggak. Di atas Biasa gua. aja. Jadi dia setiap ada bazar jersey pasti datang. Datang doang enggak beli. Iya kan? Tapi lu sering lu. Dia lagi puber jersey nih, Ros. Ini gue sempet nih di fase ini. Nah, gue tuh lagi kesengsem sama banyak jersey J-League tapi yang jadul-jadul. Di mana dapetnya? Nah, itu enggak, gue ngelihat ini kan, si J-League International itu di Instagram tuh posting kemarin. Wah. Memeringati sejumlah jersey menarik dari masa lalu. Terus gue slide kan, anjing, bagus. Cuman kan kalau nyari jersey J-League tuh agak lebih susah kan sebenarnya. Apalagi terpapar lu siaran J-League ya, jadinya. Iya. Makin wah ini keren banget nih. Gue tertarik untuk nulis bola lagi, tapi next J-League udah bosan gue nulis Inggris. Tapi nulis Inggris lagi nanti gitu. Biar refreshing aja. Agak napas dulu kali ya. Tapi kita mau napas bentar, ada Euro nih. Iya. Gue lihat, aduh capek juga ya ngomongin bola ya sebenarnya gitu. Minta ke bapak ini untuk Pak 10 hari lagi lah. Gitu. Apalagi Kamis hari libur loh. Kamis hari libur. UEFA Europa League final. Atau Ferguson doang kan? Iya. Terus habis itu weekendnya ada final FA, final Liga Champions Asia, Liga Kamis depan berarti. Iya. Kamis depan gak ada. Atau enggak habis final UCL deh. Kamis depan ada ini final UECL. Oh iya, final UCL aja. Nggak gini, kalau Kamis gue tahu urgensinya karena ada review ini apakah Leverkusen kembali juara menang atau Atalanta tanpa Martin de Roon, dan preview FA ya. Senin pasti seru tuh previewnya, apapun hasilnya. Nah Kamis nih nggak ada. Nggak ada nih. Preview UCL. Preview final, UCL menjelang final. Masa nggak bahas? Kan kita udah berjanji mendatangkan Spieltag buat berantem sama Waldo. Oh iya bener. Seninnya bahas reviewnya. Nah, abis itu sebelum Euro. Ya, habisnya libur. kali kata. Kalau nggak ada apa, tiba-tiba Mbappe kemana gitu? Real Madrid. Iya, misalnya nggak ke Madrid, misalnya twist Mbappe. Timnas. Oh iya, Timnas 6 Juni bener. Enggak 6 kan? Champions League berapa? 6 hari Kamis. Enggak, Champions League kapan? Tanggal 2. Champions League 2 Juni. Enggak ada libur dong. Abis Timnas. Abis Timnas 2 kali, 6 sama 11. Abis 11 Euro. 16 Euro. Selamat masuk aku lah. Mei Juni ayo sini duit. Tidak. Ayo Euro, yang apa kita. Tapi itu ntar lah ya. Kita sekarang ngomongin ini dulu nih, title race yang berakhir tidak ada kejutan, tidak ada plot twist yang terjadi. Bahkan Foden, kenapa kamu buru-buru cetak golnya? Kan fans netral butuh drama loh. Ya. Kayak kebobolan duluan kan Arsenal ya? Arsenal kebobolan duluan. Iya, free kick. Jadi gini kan, kemarin tuh di studio berempat kan, siaran berempat, gua, Nat, Adi sama Verta, ya kan. Terus kayak gue bilang, kita terakhir ini yuk, kita potluck yuk gitu. Gue bilang kayak beda-beda lah. Adi beli bucket, gue pizza segala macam gitu sih, sate apa pokoknya beda-beda lah. Dateng nih Gojek, ya kan, gua bawa gitu. Guys mau gol, Onana gol.
Ini Nana ini. iya, Nananya ini buat Everton. apa? Merayakan Amadou. gol Everton gue. Amadou Onana. Gue baru buka ada gol sumpah. Langsung teriak di sono karena kita nontonnya 4 TV kan. Jadi yang di sini City, yang kiri City, yang ini Arsenal, yang ini Liverpool karena Klopp. Ini Brighton MU. Karena MU. Karena kayaknya seru. Gak ngaruh banget. Gak ngaruh banget. Padahal 0-0 half time. Satu-satunya yang 0-0 di half time. Iya bener. Yang main Hebat, banjir hebat, gue. hebat. Newcastle, Crystal Palace. Ya tapi yang jelas gue FPL juara. Paling gak menghibur lah di 2 liga gue juara Dex. Akhirnya. Selamat. Terima kasih. Kan Ada kita juga. mau rutin FV ya musim depan. Oh iya, Bahas itu dia ya. FPL. Tapi oke lah, bahasa-bahasinya cukup ya. Kita bahas title race langsung aja nih. Gimana nih dari aduh berat banget ya. Malah gue pikir biasa aja loh. Kayaknya belum dirasain deh dari kemarin gue. Ya Aduh. udah siaran profesional. Enggak gini, gue nanya sama lu. Ini sebagai fans sepak bola ya, sebagai fans Arsenal bukan sebagai host atau pandit. Iya. Berapa kali lu melihat Arsenal berada dalam perebutan gelar juara? Pas 2003 2004 lu gimana tuh waktu itu? Masih kecil tapi belum. kecil. Maksudnya kan satu paparan sosmed belum segininya. Iya. Karena ini sangat ngaruh banget ya untuk mental ya terutama. Benar. Terlepas dari lu menang euforianya gila, terlepas dari kalah, kalau kalah abis lu. Iya. Gitu. Jadi dulu sih belum terlalu gimana dan ya masih paling ceng-cengan bocah gitu lah biasa aja. Ya soalnya Sekarang gila sih. MU masih mengalami jadi juara di era medsos. Bener ya 2009 gitu. Jadi juara di era medsos. Gue udah 20 tahun nih lama juga ya. 2009 tuh masih Astaga. ngerasain, 2013 apalagi, 11 apalagi. Wah itu rame itu zaman-zaman itu. Bahkan gue inget ketika gue lawan Barcelona di final UCL tuh misalnya. Itu yang ngedukung Barcelona fans Liverpool, teman-teman gue fans Iya, Liverpool. gila. Anjing emang. Karena UCL 2005-2006 pas Barca sama Arsenal, gue kan dulu sempet 2 kan, gue sempet Barca juga. Jadi itu tuh gue ngerayainnya gue nobar sama banyakan fans Barcelona, Barcelona sama Arsenal. Gue dua-duanya yang menang nggak apa-apa waktu itu gue masih. Tapi kan akhirnya gue memilih ke Arsenal malah ya. Ini semoga nggak gue seselin ya. Iya. Akhirnya. Nah pas Barcelona MU, gue nonton sama banyak senior gue MU. Jadi hampir nggak ada Barcelona lah di momen itu dibanding MU. Nah itu gue ngerasainnya off air gitu Ros. Apa kayak live gitu loh, kayak jumawanya, tapi bukan di sosmed. Kalau sekarang kan kayak orang yang lu nggak kenal atau segala macam masuk terus aja tuh Iya, mention iya. tuh, gitu. Itu yang bedain sih, closure-nya. Beda orang. Kalau lu kan Orang ya. kayak ke teman-teman kita gitu seru Iya, ya, maksudnya seru, iya, tapi iya, besok iya. ya udah, apaan sih gitu. Kalau ini kan ting 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 masih nih sampai sekarang. Gitu. Kadang ada orang Lo selfie, konten juga sih. dia Kontennya bagus selfie lagi. apa? Lo konten juga sih, kontennya bagus lagi yang di Ambon itu. Iya gue nyiapin, udah nyiapin. Geser. Geser iya, makanya maksud gue. Ya gimana gak mau di-mention abis itu? Enggak sebelumnya. Komen-komen. Enggak itu justru cara gue berdamai Ros akhirnya. Dex. Karena udah rame ya. Kan si Nats kayak, "Kak, yuk bilang ke gue, ayo jadi foto dulu." Kok main HP terus ngebalesin ngeliatin apa sih? Enggak, satu gue mantau hasil. Karena di Emirates tuh sempat ada prank cuy, ternyata. Di Emirates. Jadi prank? sempat di prank West Ham 2 sama. Oh. asli ada di Twitter. Jadi ada orang Indonesia yang nonton di sana, terus dia emang denger ada orang, ya bisa aja kan orang rusuh aja. Terus sempat, "Wih, heboh gitu." Terus ngecek internet kan agak susah ya. Akhirnya ternyata palsu. Jahat Bangsat sih banget. menurut gua. Tapi menurut gue sih kalau misalkan ngelihat kayak yang gue bilang ngejar jadi juara tuh emang harus siap gagal. Ya, Emang betul. harus siap gagal. Jadi Betul, kalau betul. misalkan ada orang bilang lu gagal, iya gue gagal. Emang kenapa sih gitu? Gue kecewa, gue sedih itu wajar gitu. Break 3 bulan ya udah kita tarung lagi, gelut lagi. Gitu maksud gue. Iya. Tapi emang yang dilawan nih Pep yang gue setuju sama dia nih bilang ya. Kemarin juga diomong pas on air kayak ini City yang berbeda lah. Ini City yang gila dan sebenarnya Pepnya juga gila. Jadi gue kemarin ngomong di on air dan di notice ada orang juga yang denger ya bahwa sepanjang 15 tahun Pep jadi pelatih, dia cuma nggak juara 3 kali. 3 kali. Ya. 1 di Barca, 2 di City. Gila sih maksud gue nih orang Iya, nih. iya, iya. Terlepas dari orang mau ngomong, ya tuh, soalnya timnya hebat. Iya, iya. Apa ya Tajir. dimudahkan gitu. Tapi gue setuju Rossi bilang bahwa sebenarnya tim-tim lain juga bagus banget nih Iya, fightingnya, iya. terutama Iya, di Inggris ya. Dan Fergie udah ngomong waktu itu ketika dia Pep masuk, dia nggak akan gampang juara di Inggris. Benar. Dan kita lihat Arsenal tipis, Liverpool juga sempat 2 kali tipis. 97 poin pernah, 18-19. Masih nggak cukup juga. Masih nggak cukup juga. Jadi ini kita harus apresiasi juga City yang bisa menahan tekanan gitu loh maksudnya. Iya. Sebenarnya itu dua sisi sih menurut gue. Itu kan gue ngomong gitu karena ada ini ya, ada tweetnya ESPN UK kalau nggak salah ya, bilang bahwa kayaknya dia agak ngetawain apa yang dibilang Sir Alex itu nggak gampang gitu Ya. kan. Toh buktinya sekarang Pep
gelar juara beruntun gitu. Masa nggak bisa dibilang gampang gitu. Nah, menurut gue emang beneran nggak gampang karena 3 musim terakhir aja berapa? 92, 84, 89 rival-rivalnya City ya. Terus sama Liverpool 18-19 itu juga Liverpoolnya 97 poin gitu. Jadi menurut gua menghadapi rival yang sama gilanya sebenarnya ya Pepnya makin nge-push timnya gitu. Pepnya nggak bisa nurunin standar gitu. Karena gue bilang bayangin gini, dengan rival seberat itu berarti kan mereka saling nunggu siapa yang kepleset duluan kan. Siapa yang kepleset duluan. Di sisi lain mereka juga harus ngejagain diri sendiri. Jangan sampai gue yang kepleset gitu loh. Nah, memaintain hal kayak gitu kan susah karena itu sesuatu yang intens kan, dan itu berlangsung sepanjang musim gitu. Menurut gue dari sisi pelatih gitu ya. Dan menurut gue juga Sir Alex ngomong itu juga dari sisi pelatih dan tim yang berkompetisi. Itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi lu juga bisa bilang di sisi lain bahwa berarti emang Pep sama City ini emang hebat gitu. Karena buktinya udah lawannya sekonsisten dan sebagus itu, mereka masih bisa lebih bagus lagi gitu. Masih bisa di atas lagi gitu menurut gua. Iya, gimana Dex menurut lu Dex? Jadi kalau gue lihat kan biasanya orang ngebandingin kan Alex Ferguson sama Pep Guardiola bagusan mana gitu. Alex Ferguson bisa juara lebih banyak tapi di rentang waktu yang lebih banyak, lebih panjang juga kan. Yang menurut gue sih sebenarnya yang pertama eranya gitu berbeda. Yang kedua kalau lo bicara sepanjang masa itu kan rentang yang lebih luas ya. Yang maksud gue ya Alex Ferguson masih unggul sih di sini. Masih unggul. Cuman kalau dari kehebatan individual Pep Guardiola luar biasa sih menurut gue. Iya. Soalnya lo di era Ferguson yang panjang itu memang lebih panjang. Itu pesaing-pesaing Man United kan dulu Big Four bilangnya, sekarang Big Six juga. Additional ya. Di episode hari Kamis kita udah sepakat kalau Big Six udah berevolusi jadi Premier League jadi Super League gitu. Meskipun konsekuensinya Premier League jadi Farmers League gara-gara Man City terus yang menang, tapi menurut gua kalau emang Farmers League itu ditentuin oleh juaranya, ya emang Premier League Farmers League. Tapi kalau lihat komposisi tim-timnya, Premier League itu Super League sebenarnya. Sebenarnya ya menurut gue nggak setuju kalau dibilang Premier League jadi Farmers League ya. Nggak kalau dilihat dari juaranya doang misalnya. Iya, tapi kan menurut gue orang kan sering ngelihat dari satu sisi doang ya. Ngelihat misalnya City juara 4 musim beruntun, ih gampang banget. Kok juara itu aja, tapi mereka nggak ngelihat gimana City bersaingnya sama Liverpool sama Arsenal gitu misalnya. Menurut gue itu bukan Farmers League. Ngelihat kayak kita bahas kemarin Crystal Palace bisa guide pelatih yang bagus kayak Oliver Glasner. Jangan salah loh, Oliver Glasner itu diincar Bayern Munchen juga, tapi udah ditolak gitu. Dan dia 5 kali nolak. Iya. Ditolak tuh Bayern. Dan terus kemudian jangan salah, Oliver Glasner itu jadi juara Europa League ya sama Eintracht Frankfurt gitu. Jadi itu pelatih berkualitas gabung ke Palace gitu. Jadi menurut gua dalam konteks bahwa kompetisinya nih sangat-sangat ketat, walaupun yang juara City terus kemudian daya tarik dari kompetisinya sendiri sampai bisa datengin pelatih berkualitas, menurut gua ya kurang cocok disebut sebagai Farmers League. Walaupun gua nggak bisa menyalahkan juga kalau orang-orang di luar sana ngeliat cuma dari permukaan doang gitu. Oh yang juara ini doang Farmers League nih gitu kan. Tapi kan kita harus bisa ngebedah lebih dalam lagi gitu. Lagian kalau misalnya gelar juara ditentukan oleh duel di pekan terakhir, gue rasa nggak Farmers League sih, karena ada juga yang justru kompetitif. Iya makanya. Karena biasanya juara beruntun itu yang bikin misalnya anggaplah kita fair-fairan aja misalnya Bundesliga, Ligue 1 gitu kan sempat ada di fase gitu, Serie A sempat ada fase gitu sedikit juga. Itu karena juara pekan 32. Pekan 35 kan masih lama gitu kan maksudnya. Karena gapnya jauh banget. Kalau sekarang bahkan walaupun peluangnya kecil, tapi gue yakin pasti ada sedikit lah orang merasa kayaknya West Ham seri sama City bukan nggak mungkin sih, masih mungkin aja kayak gitu loh. Sedangkan kalau biasanya kan ya kalau yang tadi kita bilang Farmers League di kayak what's the odds sih, kayak di akhir bakal ada plot twist gitu. Kecuali kayak misalnya Bayern musim lalu musim lalu bener. Musim lalu ini musim ini ya. Musim lalu sama Dortmund itu kan Dortmund yang kepleset gitu kan. Jadi memang ya itu ada plot twist di akhir gitu. Dia push dari peringkat 2. Sedangkan kalau ya kayak City kan emang udah ada di atas dan sebenarnya slipnya juga kemarin-kemarin. Dan sebenarnya Arsenal juga gas terus City paling jauh peringkat 3 kan musim ini. Selain di dengan pas cedera-cederanya peringkat 3 gitu. Kayaknya nggak pernah lebih pendek. Iya. Dan maksudnya lawan beratnya itu Arsenal di musim ini itu sejak 2024 emang gas terus, cuma kalah sama Aston Villa kan. Sisanya hajar terus, tapi hasil buruk di 3 pertandingan dalam seminggu di Boxing Day itu yang mengubah menurut gue. Imbang lawan Liverpool, kalah sama West Ham baru kalah sama Fulham.
Nah 3 itu tuh yang secara beruntun ya. Iya. Yang Terus bikin juga ngaco. yang luar biasa lagi pas gue lihat kalau di atletik tuh ada bukan klasemen sih, ada datanya tentang klub yang sering ganti-ganti squadnya, starting 11-nya. City itu paling banyak, paling rotasi. Yang paling gak rotasi itu Crystal Palace. Jadi bisa dilihat bahwa terus kemarin juga gue sempet nge-tweet juga kan. Ini kapten di City lo juga pernah menjelaskan kan. Kapten di City tuh siapa? Walker ternyata ya. Yang kemarin pas ngangkat piala nggak pakai ban kapten gitu. Karena gue cek Walker bisa jadi kapten. Terus juga De Bruyne bisa jadi kapten. Bernardo Silva bisa jadi kapten. Bahkan kalau mau masukin Scott Carson yang kemarin gak dapat medali juga bisa jadi kapten tuh. Jadi ya ini tuh tim yang lengkap banget sih. Sebenarnya rotasi pun nggak masalah gitu. Rotasinya nih mana ya angkanya? 2,7 rotasi per game. Iya itu paling banyak. Total change-nya 104. Ya, Scott Carson juga kayaknya buat latihan ya, buat latihan kiper-kipernya gitu sama ngasih julukan. Dia ngasih julukan ke Ortega tuh gue liat di dokumenternya. Itu aja fungsinya kayaknya. Sama statistik kadang gue ada lihat juga Grealish nanya, kita ini adu penalti berapa kali sih? Gitu dia ngomong. Atau statistik. Saking lamanya di ini ya di tribun gitu ya ngeliatin timnya. Tapi menurut gue emang kayak yang gue bahas ketika dulu zaman Sir Alex jadi membawa United mendominasi Liga Inggris. Itu emang skuadnya tuh juga banyak kapten material, leader lah ya. Setuju. Kan waktu juara 2007-2008 itu kan sebenarnya kaptennya Gary Neville kan. Cuman cedera dia nggak bisa main tuh. Kalau bahasa sekarang tuh kapten WFH. Iya Reece James kan cedera melulu kan. Terus kemarin ada fans Chelsea bilang anjing dia kapten WFH gitu. Kalau main lagi kartu merah. Iya. Lucu banget gue bilang kok kapten WFH sih. Nah itu Gary Neville kan. Goblok banget. Sebenernya pas Nats Jerman yang kemarin ngecengin gue bisa ngecengin ini sebenarnya. Wah, pikir dia kan Chelsea, dia Chelsea loh. Dia bilang anjing kapten lo tuh kapten WFH pertama dalam sejarah Premier League. Walaupun menurut gue nggak gitu juga gitu. Ya Gary Neville 2007-2008 itu cedera jarang main, sharing captainnya kan Ryan Giggs sama Rio Ferdinand kan, even Nemanja Vidic juga bisa jadi kapten gitu. Jadi menurut gue memang ketika lu punya banyak leader, banyak yang bisa jadi kapten, dan selain itu menurut gue dengan banyaknya leader banyak yang bisa ngejagain standar gitu ya, lu bisa ngejagain standar gitu, bahwa kalau misalkan ada temen lo yang wah udah mulai malas-malasan nih lu bisa nyentil gitu atau ajak ngomong segala macam. Itu sebenarnya yang ngebuat sebuah kondisi squad tuh menjadi kondusif gitu. Lu maju ke depan, mundur kiri kanan, ada yang ngejagain standar gitu menurut gue. Enaknya kalau punya banyak leader itu ya Dex ya. Jadinya bisa mencapai KPI, bisa dapat kapal pesiar, MLM. Leadernya banyak. Leader. Sama hal lain ya yang bikin City juga bagus. Saya beli Pajero cash. Kenapa harus Pajero mobil yang dipamerin ya? Pertanyaan gue tuh. Beri tepuk tangan. Gitu biasanya muncul ini. Achievementnya apa? Ada layar gede. Leader. Iya kan leader tuh. Iya kan? Ya kalau yang hal lain juga yang bikin City juga luar biasa musim ini adalah kehadiran Akamsi-nya. Oh iya benar sih. Ya Oscar Bob ini sih Norwegia sih. Cuman dia kan binaan akademi kan. Terutama Phil Foden sih. Sama lo kalau lihat Chelsea juga Cole Palmer tuh Akamsinya Manchester City juga. Sebenarnya ya. Jadi ini tuh tim yang lengkap. Bahkan orang-orang kalau masih ngeledekin Etihad kemarin nggak nonton apa pertandingan City West Ham segitu berisik banget. Tapi menurut gue habis full time juga pada gila fansnya. Fansnya West Ham ngecengin ini tapi ngecengin Declan cuy. Are you watching Declan Rice gitu aja. Enggak, tapi menurut gue kalau itu konteksnya harus dilihat dari berbagai macam pertandingan, nggak cuma satu pertandingan Dex. Itu pertandingan itu kan title race juara. Cuman dan karena, itu udah mau turun lagi. Iya. Dibilang, salah dimarahin sama Bernardo Silva. Salah lu, gila jangan turun ke lapangan, bahaya lu. Kalau terkena gas. Karena menurut gue ya dalam beberapa kesempatan kan memang ada kritik kan. Lu nggak bisa nggak bisa menampik fakta bahwa Pep Guardiola tuh juga pernah rallying fans sendiri. Ayo dong, ini lagi pertandingan penting gitu. Kenapa lo gak datang? Kenapa lo gak bersuara? Itu juga ada Dex. Jadi menurut gue kritik itu tetap valid sebenarnya. Nggak bisa dilihat dari satu pertandingan doang. Iya, tapi walaupun juga kedepannya kita nggak tahu ya apakah kemudian supporter lokal di sana berprogresi gitu ya, jadi lebih ramai gitu kan, ya bisa aja. Gitu. Tapi terlepas dari gue misalnya sebel juga ya kalau orang banter-banter sembarang aja gitu. Tapi gue ngerasa sebenarnya kalau
orang perkara suka City terus selalu benteran tim lain selain City tuh kayak lu fans baru lah. Kalau dia emang baru suka bola sebenarnya nggak apa-apa kan sebenarnya. Maksudnya emang orang kan pasti ada turning point dia suka bola gitu kan, walaupun memang terlambat dibanding kita, tapi kayaknya nggak ada salahnya sih kalau orang fans sama City kan. Makanya itu kemudian ketika gue ikut misalnya kayak ngebanter gitu ya, ngebanter City itu salah satu hal yang nggak bakal gue gunain buat ngebanter gitu, karena gue akhirnya sadar bahwa oh iya emang fans tuh ada, ya itu kayak gue bilang ada turning pointnya jadi fans bola tuh di mana gitu. Jadi fans baru tuh nggak masalah. Dan pasti pas lagi jago timnya gitu. Iya, dan menurut gue sebenarnya kalau ngelihat City itu kan gue kan selalu bilang City tuh semuanya bagus. Tapi yang bisa gue kritik adalah lo dibangun di atas apa? Palingan itu doang gitu. Karena menurut gue sebuah entitas tuh penting untuk menyadari bahwa dia berdiri di atas apa dan bagaimana dia dibangun gitu. Karena itu part of sejarahnya dia gitu. Dan menurut gua sejarah itu nggak bisa dipotong-potong dan kemudian potongannya itu diambil buat dimasukin ke narasi yang lo suka gitu. Nggak bisa, sejarah tuh nggak bisa dipotong-potong. Sejarah tuh harus komplit gitu, biar konteksnya jelas gitu. Dan terlepas dari banter charges ya 115 tuh yang dikumandangkan fans tim lain juga, kenyataannya emang harus kita apresiasi juga City ngebangunnya juga, tim momennya juga kemarin nyaris double gitu kan. Tapi katanya bang ini ada plot twist dari Chelsea menang 6-0 lawan MU gitu kan, jadi juara bukan City. Arsenal kayak bisa. Gue bilang itu kan poinnya sama. Menang risiko doang. Tapi sebelum hari terakhir poinnya sama. Kalau Arsenal berharap West Ham seri. Itu bedanya dan susahnya itu. Tapi selain itu juga yang dibangun juga Pep juga memberi kesempatan dari lu bilang Akamsi, para pemain muda juga. Dan kita lihat Phil Foden. Ini kemarin gue baca statistiknya pas lagi siaran bahwa hari kemarin ya adalah 9 hari sebelum dia ulang tahun ke-24 ya. Tapi gelar Premier League udah 6. Si Adiani bilang Ryan Giggs dulu udah umur berapa tuh baru dapat segitu gitu. Jadi sekarang ya kebetulan memang dibantu juga dalam tanda kutip ya, karena dia ada di sistemnya Pep yang lagi dominasi banget gitu. Tapi yang harus diapresiasi adalah ini Foden terus berkembang loh. Bukan cuma pemain yang nebeng nama doang di tim City. Tapi dia menjadi andalan, bahkan gue bisa bilang peran di musim ini jauh dibanding musim kemarin. Karena ada Bruno cedera juga. Iya, maksud gue minim rotasi lah. Dia diandalkan juga gitu, termasuk winning goal kemarin. Ya itu komplit ya sebenarnya Foden tuh as a midfielder gitu. Lu bisa main dari sayap, bisa main dari tengah gitu, bisa eksploitasi half space gitu kan. Makanya gue bilang dia jauh bisa gitu. Makanya gue bilang kan dia kayak Nicolo Barella kan kalau di Serie A tuh half winger. Istilah Italianya tuh kok jadi lupa sih gue. Mezzala, iya betul. Kayak gitu sebenarnya. Dan gue akan selalu bilang bahwa Pep Guardiola akan memberi nilai lebih atau value lebih kepada gelandang-gelandang yang bisa memainkan berbagai role, iya gitu. Jadi yang penting tuh role-nya bukan sekedar posisi gitu. Karena buat dia role yang berbeda itu bisa ngasih impact lebih ketimbang sekadar posisi gitu. Karena posisi dalam permainan di sepak bola modern kan lo bisa interchanging kan gitu, bisa bertukar sama rekan lain gitu. Pemahaman dalam memetakan ruang, di dalam ruang ini gue harus berbuat apa, dalam role ini gue harus gimana, itu yang lebih penting. Nah menurut gue value-nya Phil Foden di situ lebih skillnya bagus, tapi value lebihnya di situ. Gitu. Kemarin juga pas lawan West Ham sadar low block banget kan West Ham dari menit pertama gitu. Ya udah, City bisa keluar dari tekanan itu dengan shoot dari jarak jauh, gol gitu. Bener-bener, karena ini pasti kalau orang ngelawan tim kayak City kan pasti pikirannya bakal yaudah kita low block aja, tapi lowest block. Bahkan 5-4-1. Nah kemarin gue ngelihat Pep itu seperti kayak mainin Foden sama KDB jadi kayak twin number 8 ya. Kayaknya posisi di situ. Akan selalu ada free 8 di dalam free 8 di sana. Dan memang sebenarnya kan kalau untuk mengalahkan City, tim-tim yang biasa berhasil tuh ya memang lu harus nge-press, ya press hard, tapi press better ya, press better dan City press you gitu. Bolt juga itu yang dilakukan Aston Villa di Desember, dan juga Spurs sebenarnya kayak begitu. Ya menyulitkannya karena itu kan di pertandingan kemarin ya gitu. Nah karena kalau terlalu jauh, akhirnya memang gue rasa sih ada instruksi dari Pep untuk lu long shot aja deh. Lu coba aja hajar. Itu yang lakukan Foden, itu yang lakukan Rodri di gol ketiga. Sebenarnya kalau lo lihat sebelum proses golnya Foden yang pertama tuh, yang sebelum dia ngelepas sepakan dari jarak jauh. Itu bolanya tuh diputer kayak huruf U kan di depan kotak penaltinya West Ham kan. Karena gue menyadari bahwa sekarang tuh ngadepin City nggak bisa low block doang gitu. Karena kalau lo cuman low block, mereka bakal muter-muter di sekeliling box lo.
terus kemudian memanfaatkan pergerakan tanpa bola pemain-pemainnya buat ngebuka ruang, bertukar posisi segala macam sampai kemudian ada celah sedikit, itu yang dimanfaatin. Dan menurut gue itu yang terjadi sama golnya Foden gitu. Dan Foden mungkin caranya adalah melihat ruang yang ada, ya gue nyepak aja gitu, gue tendang aja gitu. Itu kan cuma salah satu cara ya gitu. Statistik menarik dari Phil Foden kan 19 gol ya musim ini ya. Iya, 8 assist. 8 assist. Pas gue lihat XG-nya 10, berapa nih? 3. Jadi Artinya dia outform XG-nya hampir 2 kali lipat. 8,7. Hampir 2 kali lipat. Itu angka tertinggi di antara semua pemain di Premier League. Di bawah dia tuh ada Hudson-Odoi 5,3 outformnya. Berarti itu kenapa Dex? Karena sebenarnya dia long shot gitu susah atau? Kan di awal di Januari kan pernah ada artikel di Athletic yang gua juga jelasin juga bahwa Foden tuh emang ngelatih tembakannya dari musim lalu sampai musim ini. Nah, itu yang lo bisa lihat dari di mana di sudut-sudut nembak dia tuh sebenarnya sudut-sudut yang impossible gitu loh. Kayak gua nembak dari sini gue nembak dari sini Makanya XG-nya tuh kecil banget. Daerah yang paling sering Foden nembak itu kalau di kotak penalti kan ada yang huruf D. Iya. Nah dari situ itu. sampai sedikit di depan kotak penalti. Jadi itu daerahnya dia tuh. Itu dia sering banget tembak dari situ dengan kaki kirinya paling banyak. Dan angka itu menunjukkan bahwa ya latihan syutingnya itu sejak musim lalu ya berbuah manis. Dan ini juga yang harapannya bisa tertular juga di timnas Inggris katanya gitu. Soalnya penulisnya timnas Inggris. Kalau kepake Southgate, pakai lah pasti, masa udah kayak gitu nggak pakai. Palmer sama Foden kalau nggak dipakai gila sih menurut gue. Saka kecapean. Siapa? Cuman kan Palmer tuh saingannya itu dia main sayap kan ya, Saka dia di kiri ya. bisa, di tengah bisa sebenarnya. Iya. Tergantung ditaruh di mana sih sebenarnya. Cuman ya maksud gue banyak lah pemain Inggris tuh yang lo bisa taruh di posisi ya multi posisi kan, dan lo mainin role-nya kayak gimana. Emang tinggal tergantung imajinasinya Southgate aja gitu. Lagian dia suruh pemainnya freestyle kan. Kayak si ini pelatihnya siapa? Pelatihnya Spanyol kemarin yang cewek kan. Iya. Dia nggak ada arahan. Nah itu sebenarnya itu menarik. Jadi ketika ngomongin freestyle itu kan banyak kan kemarin ketika Ancelotti ke final Liga Champions kan banyak yang bilang dia banyak memberikan kebebasan kan. Terus gue ngeliat di media sosial tuh banyak yang salah kaprah bahwa kayak pemain tuh ya udah main terserah lo aja gitu. Padahal nggak gitu sebenarnya. Lo dikasih koridor juga gitu. Cuman kebebasan atau kreativitas pemainnya emang sedikit dilebihkan gitu loh. Bukan berarti kayak udah main kayak biasa aja. Enggak gitu. Madrid kalau main disuruh kayak gitu, gue yakin bakal berantakan. Satu pemain bakal tabrakan dengan yang lain. Ini enggak kok rapi gitu. Iya itu dia. Dan itu dari City ya. Tapi kalau kita ngomongin soal pelatih, Pep, apakah kita sudah bisa bilang dia adalah pelatih terbaik sepanjang sejarah Premier League? Tadi sih gue ngulangin lagi. Kalau sejarah kan kita ngomonginnya rentang waktu yang panjang nih. Wah, versi Ferguson udah siap apa nih, ngomong apa nih Dex nih? Soalnya kan kalau di rentang waktu yang lebih panjang Man United itu 20 gelar Liga Inggris. Tapi kalau Premier League Man United berapa? 13 Premier League. Dalam waktu 2 dekade. 20 tahun ya. Berarti cuma 7 kali ya. Man City sejauh ini 8 gelar. Bedanya berapa tuh? Bedanya 5. Jadi 5 musim lagi bisa kebalap gitu. Kalau Pep masih ada. Ini saat ini kalau lo tadi bilangnya sepanjang sejarah di Premier League menurut gua masih Alex Ferguson. Oke. Tapi on the way banget. Karena gelar 12 kan si 13. Ferguson 13 Man United. Enggak si Pep kan 12 enggak siapa sebagai pelatih. Kalau Ferguson kan 13 di MU ya. 3 di Aberdeen kan. Jadi 4 lagi. Tapi kan masih panjang nih Pep karirnya. Kalau buat gue ini secara objektif ya, bukan sejarah subjektif. Gue masih menyebut Sir Alex pelatih terbaik sepanjang sejarah Premier League, seenggaknya sampai musim ini ya. Sejarah kan masih bisa bertambah ya. Kan kita kayak bilang tadi sejarah nggak bisa ditariknya jauh ke belakang. Bener, itu nggak bisa dipotong-potong sejarah itu. Jadi misalkan dalam 10 tahun lagi Pep Guardiola menang 10 gelar lagi gitu kan, ya kita bicara hal yang berbeda. Ya baru kita bisa bilang ya Pep terbaik sepanjang Premier League. Tapi kan sampai musim ini kayak yang tadi dia bilang Dex, dan menurut gua ada satu yang bikin gua sedikit ngasih value lebih kepada Sir Alex gitu. Sir Alex itu nggak cuman ngasih gelar juara atau membangun tim, dia itu mengubah kultur klub. Lu bayangin ketika dia datang itu isinya pemabok semua gitu, ditendangin satu-satu, terus kemudian ngubah susunan tim mudanya kayak gimana, scouting diperbaiki, investnya tuh di scouting dulu kalau nggak salah sama tim akademi mudanya, terus kemudian ketika bawahnya itu udah kokoh semua, baru ngebenahin fondasi dulu gitu. dulu ya? Feel fondasi ya.
Sebelum ke situ. Nah, ini maksudnya fondasi udah dibenahin dulu, bukan dari ini ya, bukan dari atas ke bawah berarti ya. Kayak di mana gitu ya, gitu kan. Dia dari bawah dulu ke atas gitu. Nah, timnasnya bagus. Nah, itu jadi bawah ke atas dulu, scouting, dibenahin akademi, terus kemudian yang di tim senior yang mabok-mabok dikeluarin satu-satu gitu ya. Dan sempat kesulitan juga sampai akhirnya 92-93 datang Eric Cantona disebut kepingan terakhir. Cuman lo harus ingat bahwa sebelum Cantona datang dia tuh udah ngebenahin belakang sama tengahnya. Itu fondasinya di situ. Pallister sama Bruce. Nah, gitu. Itu belakang sama tengah tuh udah dia benahin gitu. Dan terus kemudian dengan kayak gitu tuh gue ngeliat bahwa yang dia ubah tuh bukan cuman hasil, results, tapi juga kultur. Lu bayangin ngubah peruntungan klub 180 derajat sendirian gitu loh. Zaman ini kan banyak pelatih ya dibantu direktur football, direktur teknik segala macam. Ya itu bukan salah pelatih ya, dan menurut gue memang sepak bola modern lebih bikin capek. Jadi lu harus butuh bantuan direktur football atau direktur teknik lah gitu. Zaman itu dia sendirian gitu. Beli pemain urusan dia gitu. Dia juga, iya, yang ngelobi dia juga gitu. Menurut gue hampir kayak, makanya kemudian kayak dia bilang dia godfather ya Man United, itu benar karena semuanya dia gitu. Dan dengan apa namanya, dengan mengubah peruntungan klub nyaris dengan tangannya sendiri, menurut gue itu ngasih value lebih ke Sir Alex Ferguson. Apakah kemudian Pep Guardiola salah ketika datang ke klubnya sudah established? Ya tidak juga gitu loh. Ya itu haknya Pep gitu. Gue ngasih value lebih ke Sir Alex. Dan dalam konteks demikian sebenarnya Jer, lu juga bisa masuk ke dalam pembicaraan bahwa Arsene Wenger juga gitu dong. Yeah. Karena Arsene Wenger gak cuman ngubah kultur Arsenal, tapi juga memberikan football identity-nya Arsenal yang main offensive itu ya itu dari Wenger gitu, segala macam. Tapi plus minus juga sih, soalnya kalau di era Alex Ferguson sama Arsene Wenger tuh kulturnya mungkin masih diberi kesempatan lebih banyak ya. Kalau sekarang tuh kayak Ferguson lebih mungkin sulit. udah dipecat mungkin musim ketiga kali. Sebelum dia bisa juara, gitu ya. Dia kan 86 masuk 93 baru jadi juara ya 7 tahun bayangin. Ya karena ada banyak fans MU juga yang merasa kalau Ole diberi waktu lebih panjang bisa juga. Mungkin bisa achieve lebih. Dan fakta bahwa terakhir kali Man United juara itu di era Ferguson dan sekarang empot-empotan, ya itu nunjukin bahwa Ferguson ya sebagus itu dulu jadi manajer Man United gitu. Iya. Nah kalau itu dari City ya tadi ya kita ngomongin Pep Guardiola. Kalau Arsenal kalau what went wrong kita udah tahu apa gitu ya, pasti kita udah bahas juga. Ya itu tadi kan gue bilang pelatih laga-laga penting. Dan kalau improvement menurut lo, improvement yang perlu dilakukan, karena kalau gue sih striker cadangan Saka sama ya mungkin tapi striker tuh DM. bukan buat jadi pemain utama ya, buat opsional ya. Iya buat opsional. Tapi maksud tipenya yang berbeda. Maksud gue tipe yang beda dari ya sekarang kayak Havertz menurut gue udah bagus ya. Cuma Trossard juga udah punya kayak Trossard juga gitu. Untuk kayak Martinelli. Tapi Trossard Martinelli bisa saling diganti. Ketika Martinelli off, ada Trossard yang bisa juga memberikan gol-gol penting ya. Iya, clutch player dia. Saka nggak ada. Kemarin kan akhirnya Martinelli sama Trossard dimainin gitu ya. Mereka sih sebenarnya cair kan. Nah, karena sekarang juga gantian gitu. Kadang bisa ke kanan, Odegaard bisa ke kiri. Cuma yang posisi aslinya di situ gitu loh kan, Saka kanan nih biasanya, Odegaard, Saka sama White. Menurut lu Thomas Partey perlu ini enggak? Karena agak on off tuh kadang-kadang dia tuh. Karena kayak enggak ada Thomas Partey kadang suka kesulitan. Back tengah juga deh kadang-kadang gue juga. Gue juga khawatir khawatir kalau cedera. Maksud gue Gabriel Saliba tuh solid banget sepanjang musim. Tapi kemarin ngeliat Gabriel cedera dan kayaknya bakal lama tuh agak miris juga sebenarnya. Dan gue tuh agak senengnya di game terakhir kemarin, kalau nggak salah Jurien Timber 30 menit ya kemarin main. Nah itu udah kayak ngasih gambaran, aduh ini adalah missing puzzle juga yang dibutuhkan gitu. Selain depan ya, gue bilang depan sama itu urgency banget menurut gue. Depan striker yang berbeda tipe dari Havertz tapi bukan Nketiah. Gue tegaskan. Atau Gyökeres mau Sesko gitu, atur deh ya. Sama cadangannya Saka. Gue gak bilang yang lebih baik dari Saka ya, tapi cadangan deh paling gak. Tapi jangan rest Nelson. Lo ngelihat fakta bahwa di situ Arsenal mencetak gol paling banyak di Premier League gimana? Maksudnya dengan gak ada striker pun, apakah itu problem atau justru lo bilang kebetulan? Sebenarnya gini. Itu tuh banyak cetak gol karena ada laga-laga yang memang mereka ngebantai. Gitu. Nah, gue sih lebih suka bukan soal jumlah golnya banyak, tapi bisa menjadi alternatif atau solusi ketika mereka tuh nggak bisa golin. Iya, ketika ngehadapin game-game yang nggak mereka prediksi, gue pikir kayaknya bakal gampang, ternyata sulit. Iya. Gitu. Karena gini, butuh misalnya gitu. lu cuma main 2 game, ya, tapi
lu cetak 10 gol. Karena skornya satunya lu menang 10-0, satu lagi lu kalah 0-3. Kan gitu kan? Tapi akhirnya lu cuma dapat 3 poin gitu. Nah, ini yang dibutuhkan gitu untuk unlock situasi-situasi penting. Karena gini, adanya Havertz sama Trossard sepanjang musim kita udah lihat bahwa ini pemain bisa juga jadi opsi. Ketika dia coming from the bench, dia bikin winning goal kok. Berkali-kali loh itu, berkali-kali gitu. Ini spesifik gitu. Gue mau agak ini sebenarnya agak sedikit ngubah sudut pandang. Kan lu selalu bilang bahwa kelemahan Arsenal tuh ngadepin lawan-lawan yang harusnya bisa menang malah nggak menang gitu. Cuman lu juga harus inget lawan City terakhir tuh udah berapa? 0-0 ya? 0-0, sebelumnya 1-0. Nah, kenapa nggak menang di situ? Jadi ngasih bukannya kenapa kalah tapi kenapa nggak menang lawan City gitu. Karena kalau misalkan sedikit nge-push aja menghadapi direct rival gitu ya. Itu kan jadi keunggulan tapi juga. Tapi lebih risky sih gitu. memang. Maksud gue kalau gue jadi Arteta agak ada risky. Maksud gue gini, ketika menghadapi ketika menghadapi Man U juga kemarin kan, kayak udah satu agak ada kita akan udah coba lebih kontrol aja. Kita ambil safer play. Maksud gue tadi di saat musim lalu lihat banget Arsenal mainnya udah lawan City, udah kita push deh. Yang belum bisa gitu. Mau gimana pun emang masih ada levelnya di bawah sedikit lah. Sekarang udah mulai mengejar tapi masih di bawah. Nah, itu akhirnya yang dianggap kenaifan dari Arteta. Nah, gue rasa itu yang coba dikikis, Ros. Makanya untuk lawan tim-tim yang kayaknya ya bisa 50-50 lah peluangnya, tapi satu kesalahan small margin bisa dihukum sama City, gue gak mau ambil resiko. Feeling gue gitu. Jadi mendingan kita maksimalin laga-laga yang kecil gitu. Maksudnya bisa dibilang tim lebih kecil lah. Lawan Fulham tuh imbang loh sama kalah. Lawan City kemarin tuh ada kesempatan menang kan, tapi sebenarnya gitu. Sebenarnya, tapi itu resikonya. Maksud gue ketika lo aim more tapi risk more juga dong. Nah benar. Makanya kayaknya yang bikin gue mes bukan itu. Kayak Aston Villa juga kalah 2 kali. Gue sebel kalah 2 kali. Tapi menurut gue bukan itu. Menurut gue tuh kepleset beruntun. Itu beruntun. Boxing Day. Iya, Boxing Day. West Ham sama Fulham. Masa lawan West Ham kalah 2-0 tapi abis itu menang 5 apa 6-0 kan kayak aneh banget dalam sebulan loh. Anti-ham kayaknya nih Arsenal nih. Anti-ham. Fulham, iya bener. Liverpool, kalau Liverpool imbang oke lah. Tapi gini ya. Anti hak asasi manusia ya. Tapi gini ya, kalau tadi kan gue bilang kan City itu kan tim yang paling banyak rotasi, sementara Crystal Palace yang paling banyak gak rotasi. Pas gue lihat siapa sih yang paling banyak gak rotasi setelah Palace? Ternyata Arsenal jadi. Iya emang. Arsenal changes per game 1,7. Betul. Mereka total changesnya cuma 63. Betul. Jadi unchanged line up-nya tuh 7 kali di musim ini. Jadi maksudnya mereka tuh punya pakem yang lebih saklek. Lebih saklek. Nah, lo justru lebih happy dengan kayak gitu atau lo lebih happy ya kayak City ya bisa semua pemain bisa main di mana aja gitu. Iya, tapi sebenarnya gue orang yang juga sepakat don't change the winning team dan the best ability is availability. Berarti ya Arsenal banget. Jadi ya sebenarnya sekarang gue bersyukur bahwa maksudnya pemain pilar tuh cederanya masih bisa dikontrol lah gitu dibanding biasanya ya. Gitu. Maksudnya dibanding MU, dibanding Newcastle musim ini gue rasa kalau masalah cederanya nggak sebesar itu, mereka akan bisa finish lebih tinggi menurut gue. Kalau untuk main jadi rapi belum tentu, tapi paling nggak finishnya lebih tinggi gitu. Nah, Arsenal musim ini bersyukurnya itu nggak banyak cedera yang major banget untuk pemain inti ya. Tapi kan kita nggak tahu musim depan gimana. Itulah pentingnya kedalaman squad. Maksud gue, ketika ada hal-hal yang terjadi kayak Timber, masa udah bagus kayak nggak pernah ngerasain nih gue sepanjang musim gitu. Satu musim lo off-nya lo. Arsenal kalau juara Timber gak dapat medali. Iya makanya maksud gue off satu musim lo, lu bayangin ini pemainnya diharapkan jadi solusi Declan Rice sama Timber. Cuma Declan Rice doang sama Havertz lah. Akhirnya sama Havertz gitu. Tinggal cuma 2 doang gitu. Nah, ini satu pemain tuh penting banget loh untuk tadi Rose bilang di game-game tertentu. Jadi jawabannya lo lebih suka unchanged atau yang kayak City yang bisa semuanya pemain bisa main? Ya pasti kayak City dong kalau ideal. Tapi gue nggak bilang Arsenal tuh jelek, enggak, udah bagus. Tapi tolonglah tambal alternatifnya. Maksud gue misalnya nih Arsenal belum punya Trossard, gue akan butuh Trossard karena gue tau Martinelli nggak konsisten satu musim. Ada momen kayak gini-gini nih. Tapi dia di momen tertentu winning goal lawan City. Dan ya banyak jasanya yang nggak bisa gue lupain lah. Tapi ketika nengok ke bench, oh ada Trossard, come on gitu. Nengok ke bench ada Fabio Vieira, Nketiah, Reiss Nelson kan bukan solusi bro untuk lawan Sendais anjing. Gue bilang nggak bisa dong. Susah. Tuh pas gue lihat ini juga loh, dia cetak gol set piece paling banyak. Iya makanya. Kemarin juga berbau handsball itu Jesus jujur aja gue. Kalau lihat angka gol set piece ya, lo kira bakal banyak gitu kan? Pas gue lihat nih yang angka tertinggi ya, Everton ya. Dari 100 set piece 7,6 gol. Buset. Maksudnya kan jauh banget kan ya? Iya. 107,6. Tapi itu yang tertinggi. Karena susah banget ya. Sebenarnya Arsenal banyak loh set piece juga ya. Arsenal tuh banyak tapi di bawah itu. Arsenal di bawah itu. Arsenal itu siapa pelatihnya?
Jover. Nicola Jover. Ya, oke. Selain itu juga Premier League tuh yang bikin haru adalah pelatih-pelatih yang cabut ya. Klopp. Ya, Klopp kemarin juga ada pakai hoodie gitu, I'll never walk alone, dan dikasih lihat trofinya. Dan tetap aja ya namanya fans ngebanter di sosmed, banyak aja yang ngebanter tetap pas yang bikin video tau nggak, sama pekerja-pekerja Liverpool semua staffnya di Liverpool itu kan di tangga tuh piala. Kok banyak kosong. Cuma dikit. Berapa trofi? Sebenarnya kan ragamnya banyak ya, tapi namanya orang banter. Tetap aja Lo gitu. maunya kayak gimana? Maunya penuh gitu, gimana sih? Celtic. Iya, Bisa emang peserta kompetisi cuma 3. Banyak ya. Itulah ini. Pokoknya banter aja dulu, gak mau apresiasi. Itulah sosmed tapi sekarang. ya gak apa-apa juga. Ya gak apa-apa, terserah. Cuma tapi gue paham sih gitu. Gue dapet lucunya gitu, kayak maksudnya ada bolong-bolong gitu. Kan emang dijarakin maksudnya. Tahu gak lo? Yang tinggi tuh kalau nggak salah Champions League ya, paling atas ya. Terus Premier League, terus saya di bawah tuh yang kayak Community Shield gitu lah. Paling bawah. Itu kan satu ya, kan dia mau lewat jalan nih, jangan dipenuhi semua tuh. Ada aja orang ngecengin, orang mau dibikin apresiasi buat pelatih. Jahat loh orang. Yang keren ini, dia meminta fans Liverpool untuk bernyanyi terhadap Arne Slot. Iya, penerusnya gitu. Ayo kita slot katanya, enggak. Tapi tapi pasti ada kekhawatiran nih untuk fans Liverpool. Maksud gue, kan dulu juga Ferguson sendiri yang ngomong bahwa dia akan digantikan David Moyes gitu. Tapi kan kenyataannya ya gitu kan. Menurut gue ya kita nggak tahu ya outcome-nya bakal gimana, tapi yang bisa kita kontrol kan cuman hipotesis doang ya. Gimana kita menjaga bahwa menurut data nih, menurut penilaian kualitatif, Arne Slot adalah pelatih yang paling mendekati gaya mainnya Jurgen Klopp. Jadi adjustmentnya nggak banyak. Tapi gitu. Pemainnya Ros, apakah pemainnya tetap stay di Liverpool atau enggak? Nah itu lain cerita ya. Seperti misalnya yang pertanyaan banyak orang, kan Alexander Arnold, apakah dia bisa masuk di sistemnya pelatih selain Klopp? Nah itu kan kayak gitu-gitu tuh unik tuh. Nah itu menurut gua itu adalah suatu hal yang harus dipikirkan oleh Michael Edwards kan sebagai director of football. Tapi menurut gue dengan cara dia mengambil Arne Slot, mungkin dari data yang tadi gue bilang penilaian kualitatif paling mendekati Jurgen Klopp, itu udah masuk akal, rasionalnya udah dapet. Outputnya gimana ya kita nggak tahu gitu. Karena kan seenggaknya apa yang bisa kontrol kan kita cuman penilaian kayak begitu kan, gitu. Nah jadi gue pikir tapi kita mengerti ya fans Liverpool akan merasa kehilangan itu. Iya benar-benar. Enggak, tapi sejujurnya gini, gue 2013 itu ketika final UCL gue mendukung Dortmund bukan karena gue suka Dortmund, tapi karena ada Jurgen Klopp di situ gitu. Itu salah satu pelatih yang gue sukain sampai gue anjing dia malah ke Liverpool. Gitu kan. Jadi apa namanya? Maksud gue dia memang orang yang menyenangkan. Gue pernah menulis Jurgen Klopp itu seperti paman lo yang mengenalkan bar, terus kemudian ngajak lo minum bir barengnya nih, minum bir, mau nyobain bir kayak gitu, om yang asik gitu. Ya, menurut gue gitu. Om yang asik ini. Iya. Term yang agak ambigu ya. Jadi mungkin dia ketika itu kan dia kelihatan kayak ini kan, komputer nerd yang beda banget lah ya, sama banyak pelatih ketika itu. Fashion juga biasa aja ya. Gitu kan, sama Jupp Heynckes ketika itu kan juga beda kan. Yang satu kayak Osram gitu. Julukannya Osram. Iya kan, terus kemudian ya gitu. Menurut gue dia orang yang asik, karismatik sebenarnya, dan ini yang mungkin jadi downfall-nya dia juga. Dia loyal sama pemainnya gitu. Yang gue baca kan dia ingin memberikan kontrak lagi kepada Fabinho, kepada Joel Matip juga, yang mana ketika itu misalnya mereka lagi drop. Nah kalau dari sisi manajemen gitu kayak nggak efektif nih kalau misalkan pemain-pemain kayak gini masih dikasih kontrak lebih. Cuman kalau dari sisi klub, karena dia loyal sama pemainnya, dia pengen ngasih gitu. Nah itu sebenarnya agak downfall-nya dia juga gitu. Loyal sama pemain bagus, pemain loyal sama dia bagus. Cuman kan balik lagi ketika kita membangun tim kan profesional tidak ada sentimentalitas di situ sebetulnya. Origi gitu. juga kan ya. Origi kan sebenarnya mau stay tapi akhirnya enggak deh gitu. Ya kalau Henderson kan katanya emang dia yang pengen mencari jalan keluar sendiri. Makanya kemudian bukan dia di push keluar sama Klopp gitu. Tapi gue jujur pribadi, walaupun gue bukan fans Liverpool, tapi gue paham sih rasa sedihnya, karena gue rasa ini yang bikin sedih juga fans Premier League ya, fans sepak bola lah pada umumnya, karena dia kan disukai banyak orang, dicintai, ramah banget, dan maksudnya gimana? Media darling juga. Keberadaan Jurgen Klopp bukan cuma sebagai pelatih tapi sebagai manusia. Ini yang gue kayak touch-nya ke anak-anak. Terus juga ada misalnya ada yang siapa yang ngefans tuh Adebayo Akinfewa itu kan dia juga ngerespon gitu loh. Maksudnya kayak gitu-gitu bisa banget dia untuk diajak tektokan untuk notice hal-hal yang di luar dia ya gitu. Jadi itu yang membuat gue wah banyak ceritanya banget nih gitu. Jadi gue wajar banget bahwa
fans Liverpool selain gelar juga suka banget Klopp sebagai manusia karena kita pun bukan fans Liverpool suka banget. Ya walaupun secara subjektif mah Klopp pergi dari Liverpool mah gue Iya, gitu. sebenarnya kalau secara prestasi. Iya, secara subjektif mah gue gitu. Cuman gue harus mengakui bahwa terlepas dia pelatih Liverpool tuh emang Klopp tuh salah satu pelatih yang gue sukain. Makanya ketika dia memilih Liverpool tuh kayak bangsat. Kenapa dia ke Liverpool? Gue tapi teringat yang lo bilang di episode kemarin, Ros. Justru yang khawatir tuh pendukung Arsenal kalau ternyata Slot tuh bisa apa? Iya, bisa jadi juara duluan ketimbang atau bisa Arsenal. lebih bagus duluan gitu. Itu gue kalau jadi fans Chelsea fans Arsenal khawatir banget sih itu bakal terjadi gitu. Mau tahu nggak yang lebih lucu apa? MU lebih juara lebih dulu ketimbang Arsenal. Iya. Itu lebih lucu lagi sebenarnya. Kalau sampai MU jadi juara lebih dulu sama Ten Hag lagi gitu ya. Ini pengandaian aja ya, Premier League ya. Sepak bola laki-laki ya. Kan Tio kemarin doanya kurang lengkap ya. Iya. FA Cup dapat. Iya. MU bakal juara tuh. MU ke final. Iya. Final Championship Series. Bener. Madura United. Bener kan ke final. Iya sih, spesifik harusnya ya. Iya, bayangin kalau sama tim perempuan tim laki-lakinya Man United juara Premier League duluan ketimbang Arsenal. Walaupun likeliness-nya itu agak kecil ya. Kalau ngelihat tim buildingnya masih perlu lebih bagus gitu. Tapi speaking of coaches, tadi kita udah sebut nama David Moyes juga gitu ya, yang mana cabut dari West Ham ya kayaknya. Iya. Dan juga De Zerbi yang memutuskan pergi dari Brighton. Apakah dia akan cocok? Dia akan ke Chelsea untuk kembali dan Brighton akan menyusun? Gue kemarin ngobrol sama Adiani, katanya Brighton mengincar atau udah pasti gue nggak tahu. Katanya McKenna ya? McKenna ya. Apa ya? Iya katanya McKenna switch. Switch yang promosi. Kan dia database-nya kan udah tahu kan bener. siapa aja gitu. Kan kita kan pernah membahas bahwa klub-klub itu tidak cuma scouting pemain. Tapi scouting pelatih juga. Apakah buat jaga-jaga misalkan pelatih gue ini cabut, tahu gue udah siapa yang bisa diganti. Nah, Brighton itu salah satu klub yang punya data. Kalau pemain cabut, pelatih cabut, berikutnya siapa? Sampai 2 atau 3 opsi kalau nggak salah. Mereka tuh udah dapet. Juventus sudah ini sih ya, udah Thiago Motta. Bolonya ya Thiago Motta sih. Kalau itu udah belum fix tuh De Zerbi sih menurut gua. Di mana? Munchen juga. Enggak, De Zerbi ke Juventus bisa. Ke Juventus De Zerbi? Enggak, tapi kan Thiago Motta. Enggak, maksudnya kalau iya sangat berbeda sekali approach-nya langsung dari Allegri. Ya enggak akan trapesium lagi kan. Kayaknya iya sama Thiago Motta juga approach-nya sudah beda. Iya. Enggak, maksudnya gue yakin fans Juventus itu di fase kayak siapa aja deh asal jangan Allegri gitu. Udah terakhir piala ya udah cukup. Enggak. De Zerbi dia di juara tapi dipecat loh ya. Iya, dia juara Coppa Italia ya. Iya, tapi maksudnya kan ya udahlah udah habis waktu lu. Tapi De Zerbi enggak oke juga sih di musim ini, jagoan-jagoan yang sebenarnya secara data udah cocok kayak Evan Ferguson, terus juga siapa? Gue lupa. Joao Pedro juga cedera mulu tuh, bagus padahal. Pada cedera semua gitu. Jadi ya ini bukan musim yang baik sih buat Brighton. Terus juga kalau sebenarnya potensial banget ya. Perbandingan dari musim lalu ke musim ini jauh banget. Jauh sih Brighton. Brighton tuh yang paling minus kalau nggak salah deh. Yang paling plus lo tau gak siapa? Perbandingan dari musim lalu ke musim ini. Chelsea. Plus 19 poin musim lalu dibanding musim ini. Emang musim lalu Chelsea berantakan banget sih. Musim ini meskipun kita lihat Chelsea berantakan, ternyata ya digendong Palmer. Menjelang akhir musim, iya. Palmer tuh di atas MU lagi. Palmer tuh pemain Inggris paling subur ya di Premier League musim ini. Iya. Enggak, lo kalau lihat gol dan assist Watkins, karena Watkins ternyata top assist. Top assist iya, betul. Itu yang bikin FPLC juara Pak. Dari pekan pertama saya pakai. 19 gol ya? Iya. 19. Ya sama kayak Solanke. Solanke ya. Tapi asisnya 15 kalau enggak salah. Asisnya 13. 13 atau 15 ya lupa gua. Si Palmer tuh berapa golnya? Gol 21 kan? 22 ya? Iya. 22. Ya, Haaland 27. Pemain Inggris tersubur ya Palmer. Iya, Haaland tuh udah pas yang lawan apa tuh yang bantai itu ya. Itu yang 4-0 tuh ya kalau nggak salah. Nah, itu tuh yang bikin dia top score itu game itu aja udah. Sisanya udah enggak. Dia cuma ngeliat kebutuhan saya top score udah beres. Oke, Satu City juara sekarang. Tebak-tebakan ya. Ada. Tebak-tebakan ya. Menurut lo Salah pernah hat-trick gak musim ini di Premier League? Enggak inget. Enggak pernah. Wow. Musim ini gak pernah hat-trick Salah di Premier League. Gue juga baru tahu kemarin pas bikin kuis kan. Iya. Gak jadi di kuisin. Gila. Nah makanya gue yakin tegang banget fans Liverpool pas ini untuk menghadapi musim depan ya. Tapi gue gak tahu juga fans Leverkusen seberapa tegang karena tinggal 2 pertandingan menuju invincible in all competition. Gila. Karena di Bundesliga udah. Kok 2? 2 lagi. Kamis ini kan sama DFB Pokal kan? DFB Pokal lawan Kaiserslautern. Iya, DFB Pokal. Itu kalau 2 itu tidak terkalahkan. Dalam 1 pekan nih. Kalau itu tidak terkalahkan, maka selesai nih rekor semua orang.
aduh gue pengen dia kalah lagi. Nih buat orang-orang yang bilang pengen drama. Tapi kan Invincible bukan Arsenal doang. Iya sama Juve juga. Buat orang-orang yang pengen Nggak, tapi all season nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang bakal bisa semua kompetisi ya. Mau orang bilang ya dia kan nggak di Champions. Coba aja lu juga Europa League. Tapi di Copa juga enggak apa. Itu susah banget loh. Bener. Tapi kan dia di Champions League ya coba aja di Europa League juga. Bener. Maksud gue tetap harus apresiasi. Emang Arsenal tuh unbeaten ya. Tapi serinya 12 kan. Serinya 12. Makanya jumlah menangnya bahkan kalah dari yang tahun ini. Iya. Tahun ini Tapi secara poin tinggian Invincible. Ya kan karena Invincible 90 atau 91 ya. Nah kalau Arsenal kan sekarang kalau nggak salah 89. Tapi kemenangannya 28. Invincible 28. itu 26. Serinya 12. Nah Leverkusen aja serinya lebih dikit daripada itu. Jadi lebih banyak menangnya. Walaupun Bundesliga ya 34 timnya. 34. Iya timnya 34 kayak gitu. Jadi Ya 34 pekan maksudnya. iya, jadi ini tapi peluangnya cukup tinggi ya. Karena Atalanta nggak ada Martin Deron, gue sedih juga sih baca tweetnya ya. Gue sih maunya sih Leverkusen menciptakan sejarah sih ya. Kapan lagi gitu. Dan mumpung nggak ada fans yang bacot dia ya. Iya, biar bisa dibandingin juga musim depan kan masih bertahan nih Leverkusen gimana nih. Ada Leverkusen Indo belum sih? Biasanya. Udah ada. Brentford aja ada. Buat lo yang bilang kok kan kemarin gak ada drama di Premier League, dramanya udah dihabisin semua sama Leverkusen. Menit 90 plusnya banyak banget gol. Oh itu gila sih. Kan banyak yang bilang Black Magic kan. Iya. Gue sih Nggak, kemarin gimana ya? Kan waktu Liverpool sering kayak gitu, kan orang bilang mentality monster. Tapi kan gue sempat ngomong juga di sini tekal bebas juga ngomong bahwa oke, satu hal mentality monster bisa, tapi sebenarnya ada masalah di tim lo. Sampai lu baru bisa gol di menit akhir gitu. Ya kan? Terbukti akhirnya dia keluar dari title race. Ini Leverkusen masih belum bisa dipatahkan nih. Iya. Emang mereka secara konsisten entah kenapa tuh dari free kick dari corner. kalau Itu gila, itu kayak beneran nih kalau sampai unbeaten mentality monster sih. Menurut gua kenapa kemudian mereka harus nunggu sampai menit-menit akhir bikin gol. Secara sistem udah bagus. Secara kualitas pemain sebenarnya Jadi belum beruntung aja iya, maksud lu? enggak bukan belum beruntung. Squad buildingnya tuh belum perfect. Belum lengkap. Iya, karena mereka sejauh ini masih ngandelin sistem secara kolektivitas gitu ya. Kalau ya adalah pemain yang mencuat, Boniface gitu ya, terus kemudian Frimpong, kemudian Wirtz, Grimaldo gitu. Cuman Andri sih mantep. Iya Andri juga. Cuman kayak lu butuh kayak sama kayak Arsenal mungkin ya, butuh seorang striker mungkin yang nggak perlu harus lu bukan menunggu. Patrick Schick, selain Patrick Schick. Iya yang beneran goal getter inilah, Buas gitu katakanlah seperti itu gitu. Tapi ya pertanyaannya kan lu bilang butuh striker ya kan. Dan juga Xabi kayaknya setia ya sama Leverkusen ya. Tapi pertanyaannya seberapa kuat mereka bisa menahan pemain mereka untuk ada tetap di Ya itu ya. musim depan gitu. Simon Rolfs tuh. bisa tugasnya. dijanjikan ini sih kan Champions League musim depan itu aja. Iya, sih. itu aja dulu. Semoga ya. Leverkusen. Ya ngeliat Dan dari Caka angkat piala gue dan lumayan sebenarnya terhibur. menurut gue kalau misalkan gue jadi Simon Rolfs, gue akan bicara data aja. Gini, lu jadi bagus itu karena di sini keseluruhan, di sistemnya sini. bagus. Ini masih sama, gitu. pelatihnya masih sama. Iya, gitu. Jadi lu bisa dapat kesuksesan lebih-lebih. Kalau misalkan lu keluar, lu akan berjuang individual, lu belum tentu dapat gitu. Itu sebenarnya yang bisa gue tawarkan. Justru Ross menurut gue ujiannya tuh ketika musim depan pas Xabi Alonso nggak ada. Musim depannya lagi maksudnya. Iya. Emang nggak ada? Ya kalau misalnya cabut, Iya, bisa aja, cabut bisa gitu aja. kan. Xabi kan bilangnya musim depan masih di sini, musim selanjutnya nggak tahu. Nah di situ justru tantangan karena sistemnya bisa jadi beda, bisa jadi nggak ada Liga Champions lagi gitu. Musim depan mah ininya istilahnya banyak lah plusnya Leverkusen buat nge-swipe. Tapi emang gitu ya. Kalau band pun musisi kan album pertama makanya enak-enak aja. Pas album kedua ini diuji nih. Identitasnya gimana? Apakah bisa selaku album pertama kayak gitu-gitu kan? Termasuk waktu Leicester juga pas masuk Liga Champions buyar banget tuh di seri Liga Inggris kan? sama Shakespeare tuh lolos loh dia sampai knockout. Siapa Shakespeare namanya? Craig Shakespeare. Siapa itu? Itu pelatihnya. Leicester pas di Liga Champions siapa pelatihnya? Craig Shakespeare itu, bukan Ranieri. Emang ya? Oh iya enggak gue. Udah dipecat Ranieri. Oh yang ada perempat final itu ya kalau nggak salah ya. Ada Atletico. pas Islam Slimani gitu kan ya yang mainnya. Gitu. Itu tapi Bayern kalah sama Hoffenheim. Sehingga Bayern peringkat 3. Peringkat 3 tergeser sama Stuttgart ya. Tapi kita nggak tahu nih bakal gimana. Ya udahlah. Anjing parah. Yang jelas ada update ya, Dex. Update dari Kanjuruhan apa Ros? Polda Malang. Iya, Polda Malang menyelenggarakan doa bersama ya di G13 bersama para keluarga korban Good Gesture. Ya, kita Tentu doakan saja, yang terbaik tentu saja Good Gesture, dan kita tetap mengharapkan yang terbaik untuk keluarga korban nih, karena yang mereka cari adalah keadilan. Nah, dari update Inter Nusantara nih kayaknya Win listrik berapa ya? 6. itu kenapa sih tapi
Iya, Nggak memang. tahu ya. Jadi kemarin ada Bas Olsing golin. Susah golin ya. Susah golin. Sebelum cedera. Ada Bas Tapi Olsing ada aja masuk. loh masalah lu. Iya. Segara biru lah, Iya, iya, Bas Olsing cedera lah. Ini baru tim yang diuji nih. Yang perform tuh gue lihat secara statistik ya. Bas Olsing, Van Ooyen Van Ooyen, tuh Willa gelandang Kasis. serangnya. Iya, yang kiri kanannya buat serang tuh Segara Biru sama si Isa. De Souza Cek gitu. apakah segara Masih biru adalah belum. Phil Foden? Belum. Enggak, Segara Biru tuh soalnya ratingnya musim ini jelek-jelek Jelek banget. Iya. Kenapa sih? Performatif. Performanya nih. Iya, gue jarang dikasih Karena kesempatan ngomong. karena Gak ada suaranya yang muncul lagi. Iya, baru sekali dong. secara permainan Lagi dong. oke aja gue lihat gitu cuman anjir banyak banget peluangnya nggak jadi gol tuh agak gue sayangkan sih memang. Ya itulah kayak main FM aja kan. Kayak main Kita juga FM, berusaha. kayak main Tapi, FM. ya sebenarnya kayak pelatih asli juga ya. Maksudnya dia udah ngasih taktik gimana kalau eksekusinya Itu dia. bau gitu kan kayak. Gue ngeliat kayak main oke XG. Anjir nih Banyak gede masa Iya. 2 gol golin cuma 1, 2 XG 2 gol cuma 1 kayak gitu loh. Kayak Pep di awal-awal dia dibilang struggle banget di Champions League kena kutukan apa segala macam kan dia kayak ya gue udah kayak ngasih brief yang bener. Tapi kalau Sterling miss lawan Lyon gitu atau bukan salah. iya bukan salah dia kan. Makanya pas lagi-lagi di dokumenter kalau gue lagi nonton banget dia bilang kayak kami udah tahu banget cara bermain di Liga Champions sebenarnya dan kami tahu apa yang dibutuhin nih karena kami udah sering gagal hal-hal kayak gitu. Jadi hajar, we have to play, hajar. Oke. Dan di ending kita seperti biasa bertemu dengan Bansos Banter Medsos. Bansos Banter Medsos is back. Kali ini kita akan membahas nih tentang ini sebenarnya tadi kita udah sempat singgung juga komentar dari Sir Alex di 2016 bilang ini gak akan mudah karena English football is not easy. Dan 8 tahun kemudian sudah dilewati ya rekornya karena 4 gelar beruntun. Tapi memang bener sih omongannya soal susah. Tidak segampang itu. Sudah gue jelaskan di tweet juga ya. Nah, di ini- quote retweet ini. Apakah ini komentar kardus? Ini kardus ini. Statman Dev. Iya bandingin Kardus harga ya. ini. Bandingin harga. Si Ferguson tuh 3 times 2 kali ya. 3 times in a row 2 kali ya. Iya, 2 kali. 99 sampai 2001 sama 2007 sampai 2009. Iya. Bilan ya. Jadi Iya. patahnya sama Arsenal dan Chelsea. Iya, kalau nggak salah gitu. Tapi ya gitulah maksud gue agak susah lu untuk ngebanter soal harga ya. Ini dia MU gak sih? Statman Dev. Enggak tahu. Nggak tahu. Kalau Nabil kan oh dia Oh MU. MU dia MU. Kalau Nabil sama extra time Chelsea kan. Iya. Extra time Chelsea. ya. Iya, tapi nggak apa-apa maksud gue lebih better ya. Emang kan lu tuh tahu dia tuh biasnya apa gitu. Jadi kan fair kan. Oh, dari kacamata fans ini gitu lebih enak lah. Nggak, jangan so netral. Yang penting. Next. Nah, Para elit. gila Everton 9 ya, nggak nyangka banget loh. Leeds 3. Leeds 3 ya. Ini ada 5 klub lagi udah juara 2 kali, 5 klub juara sekali. Huddersfield 3 luar biasa. Nah, ini ada Ini yang Chelsea juga jayanya baru ya berarti ya emang ya. 6 ya. ada yang komen tapi Filsuf Belanda. Ini Plato van Basten ya. Plato van Basten. Asal juara enggak. MU 4 Ini gue salah nih, MU 4 besar gue juga prediksi. final UCL. Ini terlalu berani ya kalau Barca Arsenal. Kalau Barca gue salah juga. Dortmund kalau lolos 8 besar. Berarti dia kalah sama Atleti maksudnya. Kalah. Iya, kalahnya sama Atletico. Gitu terakhir tuh Chelsea dipantatin Dipantatin. MU. Dipantatin. Ya kalau MU 4 besar ya Chelsea dipantatin MU. Tergantung ya Chelsea. Iya. Iya. Nggak mungkin dimantatin tapi MU yang ada belakang. Jadi tetap di depan tuh loh. Mantatinnya begitu. Bisa juga. Next. Nggak. Ini mengacu ke tadi jumlah. Gak penting jumlah yang penting nggak pernah 4 kali juara beruntun. Ya ini namanya Sari Foden udah pasti City lah. Ya nggak apa-apa. Terima kasih ya. Semangat menikmati gelar. 10 tahun gue kira udah kesalip trofi MU. Iya kan beda 10 kan kalau Liga Inggris tadi kan. Nah ini cara banter ini. Ini cara banter ya, cukup baik ini Baik, caranya. baik. Oke. Tapi kalau Premier League butuh 5 tahun lagi. Premier League ya. Itu kan Liga Inggris semua ya. Iya. Tapi apakah sebaiknya kita membeda-bedakan Liga Inggris dan Premier League? Enggak usah. Enggak. Jadi gelar aja ya, pokoknya ya. Iya. Ini nih buat Arsenal, buat lu. Stoik. Menang Rapopo kalah Yowes. Enggak Ini kalau Felix Sandro Ruby ya ini. enggak ini kan sebenarnya kalau Pakai dia kacamata dia. Iya, kalau dia ini menang Rapopo kalah Yora mungkin gitu kan sebenarnya. Bener. Oh iya. Kalau ya orang juga ya. bener juga ya. Bener juga. Karena koalisi politiknya solid, iya kan? Kalah Yora mungkin gitu. Sebenarnya bukan soal bukunya yang gue pertanyakan nih bestsellernya ini loh ya sebenarnya. Iya, tapi gak pernah ngelihat
masalahnya buku Iya, ini ya. Kalangan kementerian. Iya maksudnya. Kok Kementerian Kegelapan tahu aja ada buku kayak gini ya? Mantap memang Nah Kementerian Kegelapan. itu luar biasa sih. Yang kemarin sempat di ban ya. Disadap, nggak tahu space-nya jadi. disadap. Gawat, Kementerian Kegelapan itu. gawat menurut gue. Next. What? 6. Oh gue gak liat nih posisi tangan ini kemarin. Mungkin pas dia lagi begini gue pas nayangin Klopp kemarin. Oh ini 6 gelar ya maksudnya bukan 15 Ini ya. ada gini lagi maksudnya. 115. Ya bener. Iya, iya. Makasih ada diakuin sama Pep. Tapi ini komennya sih yang masuk bansos tuh. Komennya ini. Manajemennya gak sukses kalau dihukum penuh manajemen dan gak terbatas posisi kewenangan. Tapi menurut gua ini Susah ini tuh mau lo didukung mau di mana manajemen juga. gitu. Enggak, tapi menurut gua gini, Tapi adakah tim yang didukung manajemen tapi jelek? banyak. Nah exactly Chelsea. makanya Steve Bruce taruh sini. City Enggak. nggak akan Nah juara makanya 4 kali berturut-turut. sudahilah itu kalau banter-banter sama begini satu lah. lagi gini, coba Pep nanganin klub kayak Sassuolo atau apa gitu kan. Menurut gua ini aja ya, fair-fairan aja. Lu jadi seorang manajer, gini deh. Lo jadi seorang karyawan berkualitas, udah level atas, milih kantor kan pasti bukan yang ecek-ecek. Milih dong yang gitu, dapat iya. gajinya tinggi juga. Iya, terus kemudian manajemennya bagus. Betul, fasilitasnya gitu. bagus Iya, gitu. iya. Maksud gue gak ada keharusan Pep Guardiola harus ngelatih tim Luton dulu, gitu. iya. Ya nggak apa-apa kan dia maksudnya dia tuh mencoba berprestasi supaya ada di posisi sekarang. Bener. Punya opsi buat milih gitu loh. Maksudnya kayak Klopp pun kalau dia ngomong gue capek I'm running out of energy. Ya udah mau ngapain lo gitu. Karena dia udah nggak butuh misalnya gue kasih lu 5 kali lipat. Satu Liverpool nggak punya duit sebanyak itu. Yang kedua emang yang nggak mau gitu loh. Iya, Udah iya, di level kalau di band sekarang Ceylon Seven lah. Gue baru tau kayak mereka tuh bener-bener Milih udah harganya banget gila banget dan milih banget gig yang pengen didatengin gitu kan. Oh, berarti pas mereka ganti 1975. Nah, kasih ini itu banget ya. kan. Mahal banget kan ya. Milih. Itu kan ini kan deadliner banget kan. Deadliner. Yang dia bilang abis dari Jogja itu kan. Betul. Itu kan ini kan teman kita social media officer kita Nah. itu kan ngamuk-ngamuk ya. Dia mau nonton The 1975. Dia tuh emang kenapa seneng sesuatu yang bermasalah sih? Iya, Dan dia iya. problematik gitu Iya loh. iya. Dia Ya, itulah keren kira-kira. Jadi ini enggak ya menurut gue. Enggak. Kayak ya nggak semua pelatih lalu bisa lihat, lu bisa cek nggak semua pelatih bisa berhasil walaupun didukung dana dan manajemen. Walaupun inget kayak yang dibandingin Mourinho ya. Juara sama Porto gitu ya. Cuman kan secara long term Mourinho sekarang struggling gitu loh. Iya. Makanya ini udah agak usang nih. usang. Agak usang sama tadi gue bilang kalau bilang lu apa fan city karena baru ya nggak apa-apa. Baru cuma paling temennya dikit. Ya udahlah, terima aja gitu maksudnya. Kan resiko dia temennya dikit. Kalau emang sukanya City ya nggak apa-apa. Lagian lo kalau bandingin MU sama City kan dibilang fans MU fans City, fans baru, fans MU, fans lama ya nggak apa-apa kan sesuai stadion ya. Old Trafford kan lama. City punya Trafford yang nggak old. Menurut lo ketika mereka bikin stadion Bikin baru apakah baru ya? jadi New Old Trafford apa New Trafford? Ya menurut gue jadi New Old Trafford sih. New old. Jadi New Old Trafford. Masa diganti jadi Curug Trafford tuh kemarin ada air terjun. Trafford Waterfall. Iya, itu bagus lagi. Iya. Itu aja. Itu Waterfall itu nih lagunya Stone Roses kan? He's a waterfall. Gitu. Enggak, itu ya. Harusnya Stone Roses juga enggak. kan MU banget. Tapi itu kalau misalnya MU suatu butuh duit bisa tuh. Jadi orang stadium tour, tapi ada curug. Enggak. Kayak ini Trafford Waterfall. Canggih. Tapi emang hujan buatan. Iya. Emang itu apa ya? Atraksi wisata, Bro. Gue pengen ini dong, ada yang ngeditin Curug Old Trafford itu dikasih background musiknya itu Stone Roses yang Waterfall. She's a waterfall. Iya, gitu. iya sangat ini ya, sangat Manchester ya. Iya, Asal iya. jangan soundtrack Adem Sari. Kayak gitu. Iya ada ini ada terjun. Ya itulah kira-kira ya. Terima kasih dan itulah dia akhir dari Premier League musim ini. Tapi masih ada liga-liga lain juga dan kita akan juga tetap siaran untuk Apa itu libur? menayangkan liga-liga lainnya yang tidak kalah penting pastinya dan juga tim nasional dan kita akan lihat. Kita live reaction kayaknya nggak berangkat ya kayaknya. Kayaknya sih. Kita nggak tahu lah. Kita akan lihat nanti kira-kira. Lo gak bertugas kan? Wah, kita lihat aja. Ada gue nggak nanti di pinggir lapangan kan kemarin ada yang nanya. Kita lihat Bang Jerry bulan Juni ada nggak di pinggir lapangan? Kita lihat saja, oke? Kalau saya live reaction di sini, berarti saya memilih di sini. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.